Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Ini Santi Mujana dengan NIM 214101070020. Kali ini akan menjelaskan sedikit tentang fikih. Materi yang pertama yaitu sejarah fikih di zaman Rasulullah hingga sekarang. Zaman yang pertama yaitu fikih pada zaman Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW. Pada zaman ini, fikih mulai tumbuh dan membentuk dirinya menjelma ke alam perwujudan. Sumbernya pada waktu itu yaitu Al-Quran atau wahyu ilahi yang diturunkan untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia. Pada masa ini juga disebut periode risalah, yaitu karena pada masa ini agama Islam baru didakwahkan. Pada masa ini semua permasalahan seluruhnya diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Fikih pada masa Rasulullah ini terbagi menjadi dua, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Masa yang kedua yaitu fikih pada masa sahabat. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru, para sahabat itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Disebabkan keduanya adalah sumber hukum Islam di masa itu. Berdasar kedua sumber hukum itulah para khalifah dan sahabat berijtihad dengan menggunakan akal pikiran. Masa yang ketiga yaitu masa tadwin dan taklid. Pada masa tadwin, berkembangnya ilmu pengetahuan dunia Islam jadi faktor utama dalam mendorong perkembangan hukum Islam. Hal ini disebabkan karena adanya penerjemah buku-buku Persia, Romawi, Yunani, dan lain-lain ke dalam bahasa Arab. Kuasa luasnya ilmu pengetahuan dan adanya upaya umat Islam dalam melestarikan Al-Quran, baik yang dicatat, dikumpulkan dalam satu mushaf, dan juga dihafal. Pada masa taklid adalah masa ketika melemahnya para ulama ketika semangat dalam melakukan ijtihad mutlak dan mereka kembali pada dasar tasyri yang diasasi dalam pengistibatan hukum dari Nas, Al-Quran, dan Al-Sunnah. Kemudian berijtihad ini dimulai sejak akhir pemerintahan Abbasiyah sehingga tumbuhlah sifat taklid secara berangsur-angsur di kalangan masyarakat. Masa yang keempat yaitu fikih pada masa tokoh dan mazhab. Menurut Subhi Soleh, ada 5 mazhab yang masyhur, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Ja'fari. Pada masa ini berlangsung sesuai dengan lahirnya imam-imam mazhab, di mana setiap mazhab berkembang dengan pesat. Perkembangan tersebut banyak sekali dipengaruhi oleh murid-murid mereka, yaitu dengan ditulisnya tentang mazhabnya masing-masing secara panjang dan lebar. Secara mereka mengambil dalil hukum dari Al-Quran. Pada masa ini mengalami perkembangan sangat pesat dan melahirkan mazhab-mazhab yang besar pula. 4 orang yang telah melahirkan mazhab yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mereka disebut mujtahid. Kehebatan mereka dalam memahami dan mengambil hukum, istinbat hukum dari Al-Quran dan Al-Hadis membuat dunia fikih saat itu berada dalam kemajuan yang menakjubkan. Masa yang kelima yaitu masa modern. Fikih pada zaman modern atau pembaruan adalah paham yang berusaha melakukan aktualisasi kembali atau disebut reaktualisasi. Sesuatu yang sebelumnya dianggap aktual namun perkembangannya masa dan tempat ia menjadi tidak aktual lagi dan kehilangan relevansi. Bila dikaitkan dengan hukum Islam, modernisasi diartikan sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan interpretasi ulang terhadap pemikiran hukum Islam generasi mujtahid terdahulu karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi masyarakat dan tuntunan zaman. Materi yang kedua yaitu memahami definisi dan urgensi ilmu fikih. Pengertian ilmu fikih. Fikih berasal secara agama artinya pemahaman yang benar tentang apa yang diharapkan. Hadis berikut menggunakan kata fikih sesuai makna bahasanya. Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, maka Allah fakihkan dia terhadap agama. Aku hanyalah membagi-bagikan sedang Allah memberi, dan senantiasa umat ini akan tegak di atas perintah Allah. Mereka tidak akan celaka karena adanya orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datang keputusan Allah. Selanjutnya yaitu hukum-hukum syariat yang bersumber dari kitab Allah. Yang pertama, hukum yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah seperti wudu, sholat, puasa, haji, zakat, dan lain-lain disebut fikih ibadah. Yang selanjutnya hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah kekeluargaan seperti pernikahan, talak, nasab, persusuan, nafkah, warisan, dan lain-lain disebut fikih al-ahwal as-saksiyah. Yang ketiga, hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan hubungan di antara mereka seperti jual beli, jaminan, sewa menyewa, pengadilan, dan yang lainnya disebut fikih muamaliyah. Yang keempat, hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban pemimpin atau kepala negara. Yang kelima, hukum-hukum yang berkaitan dengan hukuman terhadap pelaku kejahatan serta penjagaan keamanan dan ketertiban. Hukum ini disebut fikih al-uqubat. Yang keenam, hukum-hukum yang mengatur hubungan negeri Islam dengan negeri lainnya. Yang ketujuh, hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak dan perilaku, yaitu disebut dengan adab atau akhlak. Urgensi ilmu fikih. Salah satu unsur yang menjadi pilar agama Islam yaitu ilmu fikih, di mana ilmu fikih dalam Islam ini sangat dibutuhkan atau dalam kata lain, urgensinya tidak perlu dilakukan lagi. Berikut beberapa dalil dan realita mengenai pentingnya mempelajari ilmu fikih. Yang pertama dalil syar'i dan yang kedua dalil al-sunnah. Sedangkan realitanya yaitu yang pertama kepentingan beribadah, adanya ilmu faraid, dan yang ketiga fikih adalah pembahasan besar agama. Sejarah aliran ilmu fikih yang pertama dimulai yaitu wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 632 Masehi. Umat yang tergolong kecil atau bangsa Arab dihadapkan persoalan siapa yang akan menggantikan Rasulullah SAW. Yang kedua, kelompok ahlul sunnah dan kelompok ahlul ra'i dalam sejarah menemukan banyak memperdebatkan tentang dasar rasional bagi pengambilan keputusan mereka. Yang ketiga, perselisihan antar kelompok Ansor dan Muhajirin dengan kelompok Syiah. Kelompok Ansor dan kelompok Muhajirin menetapkan Abu Bakar As-Siddiq, sedangkan kelompok Syiah menetapkan Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Rasulullah selanjutnya. Selanjutnya, yaitu materi tentang jenis-jenis aliran ilmu fikih. Yang pertama, ilmu Asy-Syafi'iyah atau aliran mutakallimin. Aliran ini disebut aliran jumhur ulama atau disebut Syafi'iyah karena Imam Syafi'i adalah tokoh pertama yang menyusun usul fikih dengan menggunakan sistem ini. Jenis yang kedua yaitu aliran Hanafiyah. Dalam menyusun usul fikih, aliran ini banyak mempertimbangkan masalah-masalah furu' yang terdapat dalam mazhab mereka. Tegasnya, mereka menyusun usul fikih sengaja untuk memperkuat mazhab yang mereka anut. Jenis yang ketiga yaitu aliran mutaakhirin adalah gabungan aliran Syafi'iyah dan aliran Hanafiyah. Para ulama yang menggunakan aliran ini tentu saja adalah ulama dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah.
Selanjutnya, pengaruh aliran fikih dalam hukum Islam. Dalam memahami suatu nas atau dalil, dalam mengatasi masalah terdapat perbedaan. Dan dari ketiga perkembangan yang telah dijelaskan, semua memiliki pengaruh baik bagi dari segi proses maupun hasil hukum. Materi selanjutnya yaitu taklid. Taklid berasal dari kata kolada, ya qalidu taklidan, yang artinya meniru, menghiasi, menyerahkan, serta menyimpangkan. Sedangkan secara istilah berarti mengikuti seseorang dalam mengambil suatu hukum tanpa melakukan ijtihad dalam memutuskan sebuah hukum dan juga tidak menggunakan dalil. Selanjutnya yaitu talfik. Talfik berasal dari bahasa Arab, yaitu yang artinya menyeimbangkan atau menyatukan dua sisi yang berbeda. Meskipun tergantung pada istilah, talfik memperoleh atau mematuhi hukum suatu peristiwa dengan mengambilnya dari mazhab yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu itiba, berasal dari kata itiba'ah, yakni kata kerja atau fiil itiba'ah ya tabi'u, yang itibaan, yang artinya menuruti atau mengikuti. Orangnya disebut mutabi'i atau yang mengikuti. Mutabi atau yang mengikuti. Sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama, sumber hukum Islam muhtalaf, tidak disepakati atau yang tidak disepakati. Sumber-sumber hukum yang dibedakan di kalangan ulama antara lain yang terpenting adalah ihtisan, maslahah, mursalah, istizhab, adat istiadat, syar'u mangkoblana, mazhab, sahabi, dan sat al-zari'ah. Selanjutnya yaitu pengertian dan sejarah mazhab fikih. Mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum atau peristiwa berdasarkan Al-Quran dan hadis. Lahirnya mazhab ini tidak lepas dari perkembangan hukum Islam sebelumnya, yaitu pada masa Rasulullah SAW. Sejarah dan perkembangannya serta sebarannya dari 4 mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi, yang kedua mazhab Maliki, yang ketiga mazhab Syafi'i, dan yang keempat mazhab Hambali. Materi selanjutnya yaitu hubungan fikih dan syariah. Syariah merupakan pedoman yang digunakan oleh kaum muslim sebagai penunjuk hidup, di mana di dalamnya terdapat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasulnya. Fikih merupakan kumpulan ilmu yang bertugas dalam penyusunan norma-norma dasar serta ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam sunnah Nabi. Hubungan keduanya sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Syariah merupakan sumber atau landasan fikih, sedangkan fikih merupakan pemahaman terhadap syariah. Jadi secara umum syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang belum dicampuri daya nalar atau ijtihad, sedangkan fikih adalah hukum Islam yang bersumber dari pemahaman terhadap syariah atau pemahaman terhadap nas baik Al-Quran ataupun Sunnah. Selanjutnya yaitu perbedaan fikih dan syariat. Syariah yaitu wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad sebagai Rasul, sedangkan fikih pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syariat dan terdapat dalam kitab-kitab fikih. Perbedaan yang kedua yaitu syariat fundamental dan sedangkan fikih itu instrumental. Perbedaan yang ketiga, syariat berlaku adil sedangkan fikih tidak berlaku adil, maka sangat dimungkinkan dapat berubah dari masa ke masa. Perbedaan yang keempat, syariah itu hanya ada satu, sedangkan fikih berjumlah banyak. Yang keenam, syariat itu menunjukkan konsep kesatuan dalam Islam, sedangkan fikih menunjukkan keragaman pemikiran yang memang dianjurkan dalam Islam. Selanjutnya yaitu ruang lingkup fikih dan syariah. Menurut Mustafa Zarko, ruang lingkup ilmu fikih dibagi menjadi 6 bidang, yaitu yang pertama bidang ibadah, fikih atau fikih ibadah, yang kedua fikih muamalah, yang ketiga fikih saksiyah, yang keempat fikih jinayah, dan yang kelima fikih siyasah, serta yang keenam ahlam kulukiyah. Materi yang selanjutnya yaitu usul fikih. Usul fikih bisa dijelaskan sebagai kaidah yang mendasari diraihnya potensi atau kemauan, kaidah yang menguasai hukum-hukum perbuatan atau al-ahkam al-amaliyah dari dalil-dalil kasus per kasus, al-adilah at-tafsiliyah. Perbedaan fikih dan usul fikih. Fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum aktual yang dicari penetapannya melalui pemahaman yang mendalam tentang dalil-dalil syarak, tafsili, dan terperinci. Sedangkan usul fikih adalah ilmu tentang aturan dan pembahasan yang digunakan sebagai sarana untuk mengetahui hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan suatu tindakan dari dalil-dalilnya yang spesifik. Ruang lingkup fikih itu ada 6 yang sudah disebutkan tadi. Lalu selanjutnya ruang lingkup usul fikih. Ruang lingkup usul fikih ini ada 3. Yang pertama, sumber dan dalil hukum dalam permasalahannya. Yang kedua, bagaimana memanfaatkan sumber dan dalil hukum tersebut. Dan yang ketiga, metode atau cara penggalian hukum dari sumber dan dalilnya. Materi selanjutnya yaitu riba. Menurut bahasa, riba itu adalah tambahan atau aziyadah. Sedangkan menurut istilah, riba adalah tambahan atau membesar. Namun, bukan semua yang tumbuh merupakan riba, sebab zakat memiliki pengertian tumbuh dan berkembang, namun hal ini bukan termasuk riba. Dalil tentang riba yaitu yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya macam-macam riba. Yang pertama, riba qard, dan yang kedua riba jahiliyah. Riba qard ialah adanya syarat kepada orang berhutang disebabkan adanya suatu kelebihan. Sedangkan riba jahiliyah, riba adalah kelebihan yang diberikan dari seorang yang berhutang kepada orang yang memberi hutang dengan sebab tidak membayar pada waktu yang ditentukan oleh kedua orang tersebut. Macam riba jahiliyah yang pertama riba fadlu, dan yang kedua riba nasibah ri'ah. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.